Untuk melihat kedalaman daripada ban itu ini, ya. Biasanya di ban ini tengahnya ini ada semacam kayak benjolan gitu. Nah, di semua ban ini ada nih. Nah, itu bentuknya yang di tengah ini kurang lebih seperti ini. Seperti ini dia. Ya. Nah, ini benjolan ini kalau sudah rata dengan sampingnya kanan kiri, nah itu berarti bannya sudah harus diganti. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini udah rata ini gotnya. Ini sama kanan kirinya udah rata. Nah, ini udah harus diganti. Jadi jangan tunggu sampai benar-benar gripnya ini udah nggak kelihatan sama sekali. Jadi racing slip nanti ya. Jadi kalau ini sudah rata seperti ini, nah ini berarti dia udah waktunya diganti. Nah, ngelihat ini itu kalau dari samping, nah ini biasanya ada segitiganya ini. Segitiga ini kemudian biasanya di bawahnya itu ada tulisan TWI. Nah, TWI ini singkatan dari Tread Wear Indicator. Ya. Jadi ini kalau ditarik ke atas sana, tengahnya nanti ketemunya ini. Ini tadi yang di tengah. Ya, silakan. Semua ban pasti ada Tread Wear Indicator. Ya, nah ini salah satu yang menentukan bagaimana supaya ban kita tidak slip, terutama pada saat hujan tinggi. Nah, kalau bannya sudah seperti ini, Om harus melakukan perjalanan ke Bandung, yang dari Jakarta misalkan, apa yang harus Om lakukan? Yang benar jawabannya dapat jaket. Silakan. Kalau saya Om coba ya. Pindahin bannya ke belakang Om, pindahin bannya ke depan Om yang kotak. Oke. Kalau empat-empatnya sama Om? Jawab Om Ipung. Ya, kalau empat-empatnya sama ya jalannya pelan-pelan aja Om, jangan ngebut dah. Oke. Barusan sama Om Bayu ya? Ya Om. Oke. Om yang lain silakan. Baru Om. Gimana Om? Beli baru. Beli baru, oke mantap. Kalau nggak punya duit, Om. Kalau belum punya duit, Pakai itu Om, yang 0% itu Om, kredit Om. kredit tetap aja harus bayar dulu Om. Kan 0% Om, 6 bulan. Di rumah aja Om. Ganti baru. Jadi di rumah aja. Ada yang apa tadi Om? Oke, ada lagi? Ya, kecepatan rendah Om. Kecepatan rendah, oke. Ada lagi? Rotasi ban. Tadi udah ya rotasi ban. Cek tekanan Om, cek tekanan ban Om. Cek tekanan ban, oke. Dinaikin towing Om. Oke, Om sekalian, Tante. Yang pertama, yang paling benar, jangan dipakai. Pakai mobil lainnya. Kalau perlu naik kereta api, naik kendaraan umum lainnya. Jangan paksakan pakai yang begini. Kan masih ada alternatif yang lain. Satu. Yang kedua, kalau memang harus pakai yang ini, kalau memang ada duit ganti nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau memang harus dipaksakan pakai yang ini, betul tadi. Kecepatannya jangan terlalu tinggi. Ya, satu. Kedua, betul juga tadi, tekanan anginnya dikurangi. Tujuannya apa? Supaya dia lebih kecengkram, bukan ditambah. Kalau ditambah dia akan makin slip. Justru tekanan anginnya dikurangi. Mengenai tekanan ban Om, ini kan kadang-kadang kalau dia kondisinya standar kan kita masih bisa tahu mengenai ukuran misalnya di sisi pintu kan kita bisa lihat ukuran berapa. Nah kalau udah diganti Om, itu yang kadang-kadang berapa sih ya? Apa tetap mengikuti yang di pintu atau berubah Om? Let's say lah naik ringnya naik dua jadi 19 in atau 20 in atau enggak lebih lebar, itu gimana Om patokannya? Itu yang bagaimana Om? Mungkin Om Ipung bisa ngasih arahan penjelasan itu Om. Thank you Om.
Ya, oke Om, terima kasih. Yang pertama sebaiknya adalah Om tanya dulu ke si yang pasang ban. Kalau misalkan ringnya 16 ganti 20 atau 17 ganti 20 ya, kebetulan Captiva kan kita pakainya 16 atau 17 kan ya, itu mau jadi ring 20. Silahkan. Nah, tekanan yang idealnya berapa? Silahkan tanya pada si yang pasang ban. Biasanya mereka sudah ada tabelnya. Dan itu ada korelasinya dengan beban kendaraan dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi karena dia lebih tipis itu lebih keras. Karena lebih keras, otomatis jadi tekanannya lebih tinggi, otomatis jadi lebih keras. Makanya kalau kita menggunakan ban yang ukurannya ringnya lebih besar, otomatis dia akan lebih tipis ya, 40 atau 45. Itu akan lebih keras. Ya memang kompensasinya harus seperti itu. Tapi tekanan idealnya berapa sebaiknya ditanyakan pada saat Om mengganti ban tersebut. Ya, itu idealnya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau misalkan Om menggunakan ban biasanya nih, pakainya tekanannya 40 misalkan. Nah, kebetulan waktu itu ada ban yang terlalu keras, 60. Kemudian ada ban yang terlalu lunak, tekanannya yang satu tekanannya terlalu tinggi 60, yang satu idealnya 40 ya, atau 35 deh, biasanya 35 ya. Oke, 35, yang satu 35, yang satu terlalu tinggi tekanannya 65, yang satu lagi tekanannya terlalu rendah 15. Kira-kira ban mana yang lebih cepat meledak nih? Yang 15 Om. Yang 15 ini dengan Om? Yang 15 Om, karena nanti kalau dia kondisi Om Bayu Om. Karena kondisinya kalau pas jalan dia akan nekuk Om, membuat nekuk bagian tengahnya. Biasanya setahu saya sih grip ketekuk di pansi di malah gampang meledak gitu. Oke, terima kasih Om Bayu. Berarti yang 15 kalau saya sebutnya ABC aja ya. Yang tekanan tinggi A, yang tekanan ideal B, yang tekanannya kurang C. Oke, berarti Om Bayu yang C. Yang lain silakan Om Tante-tantenya nggak ada suaranya nih Tante-tante. Yang tekanan tinggi Om. Yang tekanan tinggi. Dengan Om siapa Om? Anton. Om Anton, tekanannya tinggi. Oke. Ya. Ada yang lain lagi? Oh, cuman 2 jawabannya. Oke. Teman-teman Om sekalian, Om Tante sekalian. Ban itu kan berjalan di atas aspal. Ya. Maka antara ban sama aspal ini akan timbul gesekan. Setuju? Ya. Setuju ya? Nah, gesekan menimbulkan panas. Betul tidak? Nah, dari anak kecil segitu dibawa ke taruh depan. Nah, dari ketiga ban A, B, C, yang mana yang panasnya paling tinggi? C. Otomatis yang cekiramannya Yang tekanan tinggi. Tekanan rendah. C, yang rendah. yang rendah. Kenapa? Karena dia tapaknya lebih rata, sehingga gesekannya dia lebih besar. Akhirnya apa? Panasnya akan lebih tinggi. Kalau yang tekanannya tinggi, dia tidak terlalu napak. Nah, mungkin om-om yang dulu yang belum pakai power steering, ada mobil yang belum pakai power steering, ketika bannya kempes, Berat. mungkin sulit, berat. Tapi ketika dia bannya keras, lebih dari tekanan yang seharusnya 65 atau 70 bahkan, enteng mau dibelokin. Getar. Ya kan? Sehingga ban yang cengkeramannya lebih kuat ini yang akan menimbulkan panas. Dan sebetulnya betul tadi Om, bagian tengah kalau ini ban ya, permukaan ban, itu dia bagian tengahnya akan begini. Karena dia kempes ya. Nah, kemudian yang samping ini, bagian samping atau biasanya kita sebutnya sidewall ya, ini bagian samping dari ban ini. Nah, pada saat dia kempes, dia akan begini. Ini bagian samping ini isinya serat-serat baja. Nah, serat-serat baja ini kayak diputus-putus ya. Robek. Kayak kawat diputus-putus gitu ya.
Lama-lama dia nggak kuat, dia akan putus kawatnya dan meledak. Sehingga meledaknya itu bukan di bagian depannya sini, bukan dari tapak ban, tapi dari samping, dari side wall-nya yang meledak. Ya, jadi hati-hati. Tadi Om sama Om Bayu ya. Ya kali Om. Yang jawab apa? C tadi? Om Bayu, Om. Om Bayu ya, oke. Berarti Om Bayu dapat topi apa jaket Om? Jaket juga nggak Om? Jaket masih ada Om satu. Masih ada. Oh iya, oke. Terima kasih Om Bayu. Siap, oke. Ada pertanyaan lagi Om? Tante? Ini Om, kalau Siap. ban Om, Ya, gimana kalau ban yang masih bagus, barulah katakanlah, tapi tahunnya 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu umurnya, tapi masih baru, gimana Om? iya. Daluarsa. Ini Om, ini ada ulang tahunnya ban ini. Ya, setiap ban pasti ada ini. Ada ini, apapun ada ini. Ya, di sini. Nah, ini yang pertama, 2 digit pertama ini menunjukkan minggu keberapa dia dibuat. Kemudian yang di belakangnya adalah tahunnya. Ya, sebetulnya yang tadi saya mau tunjukkan adalah rekomendasi dari Goodyear. Goodyear itu menyampaikan 3 tahun. Ya, itu memang bisa. Cuman saya dapat kebetulan saya ngajar juga di site ya, di pertambangan dan lain sebagainya. Kalau di site itu ban ditumpuk Om, karena mereka sulit ya untuk beda sama kita, begitu ban habis langsung bisa beli, tokonya banyak di sini. Kalau di site kan tidak. Jadi mereka beli itu 1 kontainer rata-rata, dan itu ditumpuk. Itu bisa jadi lebih dari 5 tahun. Nah, intinya adalah ban itu tidak hanya aus, tapi ban itu kan karet Om. Ya, karet itu makin lama makin kenyal, artinya makin keras. Kalau sudah keras apa? Rapuh. Nah, yang bahaya adalah yang rapuh ini. Kalau rekomendasi dari Goodyear itu 3 tahun maksimal. Ya, rekomendasi dari saya, kalau Om mau ganti ban, ya itu sebaiknya tahun ini, produksi tahun ini atau produksi tahun sebelumnya. Ya, maksimal 2 tahun. Diskonnya banyak Om. Kenapa Om? Diskonnya banyak tuh. Nah, betul. Banyak yang ngejar diskon nih. Nggak apa-apa, asalkan dia tadi jangan sampai lebih dari 3 tahun. Kalau sudah lebih dari 3 tahun, khawatirnya itu tadi, dia akan mengeras dan menjadi rapuh ya. Bahasa Inggrisnya getas. Nah, kalau getas, dia bisa copot tuh. Apa namanya? Bunga-bunganya itu. Karena intinya ban itu vulkanisir dia. 1 play, 2 play, 3 play, 4 play, 5 play itu ditumpuk dan itu di lem. Ya. Itu ada pertanyaan lagi? Kalau ban benjol gimana Om? Ini contoh yang benjol-benjol nih. Ya. Nah, intinya Om dan Tante kalau punya mobil, punya motor, ya, ini salah satunya yang seperti ini juga nih. Motor bisa benjol juga di samping. Kalau punya mobil, punya motor, itu jangan disimpan. Yang pernah wah ini mobil kesayangan, saya beli dari baru dan lain sebagainya, selalu ikut beres, kilometernya rendah. Jangan bangga sama yang kilometernya rendah. Kalau kilometernya rendah berarti mobil tersebut jarang dipakai. Kalau jarang dipakai, ya itu tadi. Apalagi mobil ini kan berat. Tumpuan beratnya ada di mana? Ada di ban semua. Kalau ban itu tidak pernah digerakkan, maka dia yang sisi paling berat di sini, ini dia akan fatigue. Ya, karena tumpuannya di sini terus nih, bertahun-tahun di sini terus, maka bagian ini akan menjadi lemah. Dan itu tadi bagian sampingnya itu kawatnya itu bisa putus. Itu yang membuat ban itu jadi seperti ini. Bagian pinggirnya benjol-benjol. Benjol-benjol ini tidak mungkin ada di bagian tapak. Selalu dia adanya di side wall, di samping.
Karena bagian ini adalah bagian yang paling lemah dari ban itu sendiri. Jadi kalau mau nyimpen yang om-om ya nyimpen, mendingan nyimpen yang mas-masan gitu ya, yang tante-tante, mas Jawa juga bagus-bagus kayak saya ini kan mas Jawa. Jadi jangan nyimpen mobil atau nyimpen motor itu harus dipakai, harus dipanasi, dipakai jalan-jalan. Supaya apa? Supaya karetnya ini bergerak dia, fatigue-nya tidak di satu titik. Ya, dengan dipakai maka dia akan timbul panas dan lain sebagainya. Dia akan menjadi lentur lagi, yang tadinya keras jadi lentur. Nah, mobil-mobil yang sudah dipakai sekarang beberapa Captiva juga udah bukan pakai chain lagi ya, udah pakai apa namanya pakai belt ya. Nah, belt itu kan karet, itu juga sama, getas dia. Saya pernah di komunitas yang lain itu mereka mengklaim pada saat itu satu kendaraan ya itu apa namanya, klaimnya biasanya kan sekian ribu kilometer, garansi sekian ribu kilometer atau sekian tahun gitu ya. Nah ini kilometernya belum tercapai, kilometernya kalau nggak salah waktu itu masih 3.000-an. Nah itu beltnya putus, ternyata mobil itu nggak pernah dipakai, nongkrong terus. Begitu dipakai, getas, putus. Dia klaim, ya itu tadi, masa garansinya sudah lewat dari tahun, bukan dari kilometernya. Jadi hati-hati om-om, tante kalau mau beli, wah ini mobil baru kilometer rendah dan lain sebagainya. Sudah 10 tahun masih baru dipakai 10.000. Hati-hati itu mobil nggak pernah dipakai, nggak pernah dipanasin. Iya paling nggak STNK-nya aja diperpanjang sama ganti aki baru. Loh hati-hati lainnya, dalamnya seal-sealnya dan lain sebagainya. Begitu dipakai sama om jadinya merongrong. Kenapa? Ini ganti, itu ganti, nanti kaki-kaki, nanti apa lagi dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati. Tidak selalu kilometer rendah itu jaminan mobil bagus. Oke? Termasuk juga buat yang biasanya, oh mobil ex wanita atau ex dokter, jangan salah, wanita tuh nggak ngerti mesin, berarti dia nggak pernah ngutak-atik mesin. Begitu dibeli sama om, loh kok jadi merongrong padahal ex wanita? Iya wanita nggak ngerti mesin. Justru sebaliknya, kalau mau pakai mobil ex orang-orang touring, anak-anak klub. Kenapa? Karena mereka punya atensi ke situ. Mesinnya dirawat, mobilnya bersihin dan lain sebagainya. Gitu kurang lebih. Atau pembalap. Nah, pembalap dia balapan nggak mungkin pakai mobil harian, kecuali yang dia jual memang mobil balapnya. Nah, itu berarti ex balap. Tapi kalau mobil yang dari pakai balap, biasanya itu mobil bagus, karena dia tahu mobil dan tahu cara merawat. Oke, silakan ada yang chat. Kan nih Om Ipong dari Om Jimbo nih Om Ipong. Oh ya, silakan Om Jimbo. Irban. Om Ipong. Ya. Lagi nih, makasih Om sharingnya Om. Siap Om. Tadi nih balik ke mobil yang mungkin lebih sering dipajang di rumah nih sekarang ya, terus kita dandanin ya. Nah, kadang kan bannya juga ikut-ikutan didandanin nih, disemir lah sampai kinclong banget mungkin ya. Nah itu ada efek sampingnya nggak sih Om kalau kita terlalu sering bikin kinclong ban itu dengan semir? Thank you Om. Oke Om. Cairan semer ban. Semer ban untuk mobil ya, ini merupakan salah satu bahan kimia yang digunakan dalam perawatan dan lain sebagainya. Penggunaannya dimaksudkan untuk memberikan efek baru atau kinclong atau wet look dan lain sebagainya ya. Sebenarnya dengan bahan cair umumnya memiliki karakteristik kandungan silikon yang lebih besar di mengkilap, tapi minus unsur cleanernya ya. Jadi beberapa smear itu ada juga ya, kalau kena lumpur itu lumpurnya mudah terlepas, tidak lengket. Nah, jenis ini bagusnya dipakai dalam jangkauan pendek saja, jangan digunakan terus-menerus karena dapat merusak permukaan ban. Silikon dapat membuat karet dan kehilangan daya elastis dan mudah rapuh. Semer ban dengan bahan foam mengandung aerosol dan lebih baik ketimbang cairan silikon.
biasanya semir jenis ini selain membuat ban nampak hitam, juga sudah terdapat cairan untuk pembersihnya. Yang paling baik dikonsumsi adalah semir dengan bahan non-silikon dan mengandung unsur wax. Secara hasil memang tidak semengkilap silikon atau foam, tapi jenis ini lebih ampuh, menjaga elastisitas dan cocok dikonsumsi jangka panjang. Nah, hati-hati saat mencuci mobil di tempat umum, biasanya ada saja yang bandel mencampurkan semir dengan minyak tanah agar lebih banyak dan lebih mengkilap, tapi efeknya bisa bikin ban cepat rusak. Kenapa cepat rusak itu tadi? Dia akan menjadi rapuh. Ya, hati-hati Om. Mudah-mudahan jawaban ini bisa mencerahkan. Merek apa biasanya Om yang bagus? Nah itu belum ada yang sponsorin sih Om. Nanti kalau ada yang sponsor saya akan sampaikan. Tapi kalau dalam tanda kutip ya, ini kan di sini udah dijelaskan wax. Wax itu macam-macam. Saya nggak mau sebut salah satu karena itu tadi belum sponsorin saya. Intinya yang wax. Oke, lanjut. Ada lagi Om? Om Ipung nanya boleh? Aku nanya dong, Om Ipung. Aku duluan Oke, dong. Tante. Siap. Coba keripiknya dibagi dulu lah Tan. Iya nih, aku bagi-bagi jam makan siang, aku sambil makan siang. Gini Om Ipung, aku tahun lalu tuh sempet ya mobil aku entah kenapa tuh di daerah deket-deket rumahku nih seperti ada yang entah bener ya cerita itu nyebarin paku. Jadi berapa kali, karena tahun lalu kebetulan kan mulai pandemi agak jarang keluar nih. Terus tiba-tiba lihat ban tuh kempes gitu kan. Oke, terus isi angin. Kok kempes lagi gitu isi angin. Akhirnya udah ngecek, akhirnya ternyata ada paku. 2 bulan kemudian sama kayak gitu lagi kejadiannya, 3 sampai hampir 4 kali tuh Om waktu itu. Di ban ada 2 ban yang kena terus gitu kan. Sampai akhirnya padahal ban itu masih umurnya 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Terus konsultasi sama Om Dani. Iya, makanya itu konsultasi sama Om Dani. Terus Om Dani bilang sebenarnya masih bisa dipakai Tan, cuman kalau itu udah ditambal berapa kali juga bahaya juga katanya kan gitu. Akhirnya ya udah karena terlalu sering dan kayaknya pada akhir itu hampir 4-4-nya tuh tambal terus, kena paku terus dan berdekatan gitu kan. Terus ya udahlah beli ganti ban baru gitu kan, karena kebetulan sih cuma satu aja kendaraan itu aja. Itu ganti ban baru, saya berharap ban baru ini nggak akan kena gitu kan. Nah kemudian 1 bulan kemudian ya Om, saya lihat lagi kok agak kempes. Saya pikir karena nggak kepake 2 hari 3 hari gitu kan. Terus bawa ke ini isi angin. Terus kata Masnya gini, Mbak ini kayaknya susah di ini nih, nggak bisa dari tekannya terlalu habisnya terlalu banyak kata dia gitu. Coba dicek deh Mas gitu. Akhirnya dicek ternyata emang ada paku Om, dan itu pakunya kayak paku baru gitu ya, agak melengkung besar, paku beton yang besar gitu lumayan. Terus makanya saya kesel banget. Nah pertanyaan saya, kalau ban misalnya kayak ban baru ini juga udah ditambal begitu, apakah masih aman ya Om? Maksudnya seberapa lama sih amannya dan gimana ngatasinnya? Saya kan baru beli ban, terus masa kita mau beli ban lagi gitu Om? Nah itu pertanyaan saya Om. Oke, amannya itu seberapa batasnya gitu? Oke, terima kasih Tante. Sebetulnya gini, ban ketika ditambal itu kan ada material yang ditambahkan di sana. Otomatis biasanya balance-nya dia akan berubah. Makanya setiap ada penambahan ditambal dan lain sebagainya, sebaiknya ban itu dibalance ulang. Nah, kalau memang sudah tidak bisa dibalance, ya sudah, memang sebaiknya diganti. Tapi kalau mau ditaruh di posisi belakang dulu masih bisa. Kenapa kok masih bisa? Karena kalau yang di bagian depan dipasang dan itu tidak bisa dibalance, setirnya goyang nanti. Setirnya goyang. Ya, karena bannya tadi udah tidak balance, tidak bisa berputarnya, tidak bisa rata, sehingga akan menimbulkan getaran. Nah, taruh belakang masih bisa, ya, hati-hati. Tapi kalau misalkan memang kondisinya ban itu dengan ban serep ukurannya sama, bisa dirotasi dengan ban serep. Ya, jadi yang
banyak lubangnya tadi kena paku. Nah itu taruh dijadiin ban serepnya yang dijadiin ban utama untuk dipakai. Tapi di samping itu Tan, satu, bisa nggak sih Tante nggak lewat jalan itu kalau memang di situ sudah dipasangin paku-paku menurut Tante ya, atau sugesti atau apapun lah itu ya, bisa nggak? Oh bisa Om, tapi muternya agak jauh lah. Kalau memang agak jauh dan lebih aman, kenapa nggak lewatnya agak jauh? Aku udah menghindari Om, jadi di situ sebenarnya ada penjual martabak langganan kan, terus jadi anak aku pengen banget situ, aku bilang nggak mau ke situ lagi karena sering kali setiap saya ke areal itu memang di situ sih ada tambal ban di situ. Entah kenapa setiap saya habis dari situ ya kejadian seperti itu gitu loh. Nah ini sekarang saya sudah menghindari, udah lumayan lama sih saya menghindari dan nggak terulang kejadiannya. Menghindari martabaknya kan ya. Nah itu dia, untungnya martabaknya tutup sih penjualnya. Ternyata penjualnya bisa baca telepati saya. Jadi saya nggak ada alasan ke situ lagi. Ya itu satu bisa dihindari. Kedua ya memang saya beberapa kali menemukan ya seperti itulah, memang tidak jauh dari tempat kejadian itu biasanya ada yang menyediakan jasa. Itu Om, Ipong. Ya, silakan Om. Ini ngobrol sama tukang ban juga ya, maksudnya ini mitos apa enggak? Dia itu bilang gini, kalau misal kenanya bocor itu pas di tengah Pak, itu nggak apa-apa, aman. Cuman kalau kenanya di samping, artinya satu row yang di samping itu ya, itu kan dia kan ada row itu ya, yang pas di pinggir itu, nah itu yang mungkin bisa dikatakan bahaya atau nggak aman kalau ditempel, karena dia kan ke samping ya, itu kena kawat lah katanya gitu. Itu kira-kira bener nggak Om pendapat itu Om? Artinya kalau di tengah lebih aman lah daripada kalau dia kena di samping gitu bocornya. Nambahnya lebih gampang Om. Ya. Betul. Betul Om. Jadi kalau dia kenanya di tapak itu nambahnya gampang. Kalau di samping itu sebetulnya dalam tanda kutip tidak bisa ditambal. Yang ada adalah dikasih lapisan karet lagi, atau biasanya istilahnya apa ya, dikampas. Nah biasanya ban kalau sudah dikampas itu dia sudah tidak bisa jadi tubeless lagi, sehingga harus pakai pentil biasa. Nah di dalamnya juga dikasih ban dalam. Nah itu. Nah sekarang sih sudah ada, yang saya dengar ada teknologinya yang bisa menambal di bagian samping. Tapi sama saja, sebaiknya ban yang sudah tambalan itu tidak diletakkan di depan. Kenapa? Rata-rata itu dia tidak bisa dibalance. Nah, ada juga cairan anti bocor seperti ini. Ya, ini juga hati-hati cairan anti bocor. Memang betul, dia bisa menutup bagian yang lubang, ya. Tapi anti bocor ini biasanya dia tidak benar-benar di bagian dalam itu rata benar-benar. Karena kalau rata dia pasti dibalance juga bisa. Beberapa teman saya yang pakai seperti ini, itu setelah dipakai ini bannya tidak bisa dibalance. Gitu. Jadi hati-hati juga dalam penggunaan cairan anti bocor. Nih, dampak buruknya dapat menutup lubang pentil, ya, dapat mengibatkan karat yang dapat merusak bagian dalam pelek. Terus kemudian mengganggu keseimbangan rotasi ban tadi, sehingga bannya itu kalau diputar begini dia. Nah ini sampai ke setir terasa nih jadi begini setirnya. Om Ipung, ya. Kalau misalnya tadi kan sudah ditambal ya, ini ditambal kemudian dipindahin ke belakang, terus kemudian dibalancing. Nah itu dari akhirnya baik-baik aja nih, masih baik-baik aja. Itu berapa lama ya kondisi ban yang dikatakan aman dengan tambalan seperti itu? Berapa aman? Berapa lama gitu loh? Maksudnya apalagi kan sekarang tambalan cuma tusuk aja gitu kan. Kadang-kadang saya merasa kayak nggak confidence nih gitu kan, tapi mereka bilang ini kok udah aman kok, nggak ada masalah gitu sebenarnya. Nah kalau untuk standarnya safety sendiri berapa lama sih, dan apakah itu memang safety beneran gitu? Kalau nambalnya memang begitu, Tante, hanya ditusuk saja, memang betul ya, itulah cara penambalannya.
Nah, kalau sirkuitnya berapa lama, ini juga agak sulit karena tergantung pemakaian kendaraannya juga, berapa kilometer dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya intinya adalah kembali ke tread wheel indikator tadi. Kalau dia sudah tread wheel indikatornya itu sudah rata atau mendekati rata, apalagi dia sudah banyak lubang, banyak ditambal dan segala macam, ya sebaiknya sudah harus diganti. Jadi kembali lagi patokannya ke TWI-nya tadi, Tante. Kembali ke sini. Jadi kalau memang ini sudah waktunya, sudah rata begini, ya berarti sudah waktunya diganti. Jadi bukan berdasarkan waktu, karena tergantung pemakaian juga. Kalau mobilnya jarang dipakai, ya nggak apa-apa. Kalau saya kebetulan sering pakai, Om. Nah, kalau sering pakai, ya sudah. Berarti paling tidak ini dilihat. Oh, kalau ininya masih bagus, ya nggak apa-apa. Tidak perlu setiap hari dilihat. Artinya kalau misalnya masih tebal, masih standar tread wear-nya masih oke, dan tidak kempesnya juga masih normal-normal aja, artinya itu tidak apa-apa ya, Om ya. Maksudnya safety-nya masih memenuhi standar lah gitu ya. Ya. Perhatikan Tante, Om sekalian. Ban itu rata-rata turun 1-2 PSI per minggu. Ya. Jadi kalau misalkan dari 35 turun jadi 30 itu masih wajar. Tapi kalau dia sudah drop sampai 25 atau bahkan sampai 15, itu pasti ada kebocoran. Ya. Jadi lihat, kalau biasanya saya pakai ban itu 35 atau sesuai yang ada di situ berapa, 32 atau berapa. Tapi turunnya lebih dari 5 PSI pada saat dicek, ya, setiap bulan ya, setiap bulan sebaiknya ban itu dicek. Nah, sebulan sekali aja ngeceknya. Nah, pada saat ngecek kalau memang tekanannya dropnya jauh, berarti dia biasanya ada kebocoran. Kalaupun kebocoran bisa langsung kelihatan ada paku dan lain sebagainya. Bisa juga kadang-kadang bocornya itu halus. Keluarnya dari mana? Dari sela-sela pentil. Nah, sekalian aja kalau ada yang mau nanya tentang nitrogen, nah boleh dilihat. Jadi bukan promosi tentang nitrogen ya, tapi nitrogen ini sebetulnya kecil. Nah, nitrogen ini sebetulnya udara juga, seperti yang kita pakai, yang kita hirup di sini. Cuman dia mempunyai jenis yang lebih besar daripada udara biasa, sehingga ban terjaga lebih lama. Nah, nitrogen ini juga tidak mudah panas, sehingga justru bisa meredam panas antara gesekan ban dengan aspal, sehingga membuat daya cengkeramnya lebih optimal, otomatis menghemat BBM, memperpanjang umur pakai ban dan lain sebagainya. Intinya, untuk pemakaian nitrogen itu saya rekomendasikan, tapi hati-hati. Nitrogen ini ada yang pakai tabung nitrogen, ada yang pakai mesin nitrogen, ada yang pakai ya mesin juga ya, yang dia alatnya kecil. Nah, kalau yang saya rekomendasikan, dia memang agak sulit nyarinya, itu yang pakai tabung, karena yang tabung itu benar-benar dia nitrogen murni, bukan hasil dari konversi udara yang ada di sekitar kita, kemudian diambil nitrogennya saja. Jadi memang kualitasnya lebih bagus yang tabung, tapi agak sulit dicari. Tapi kalau secara alam itu kan 78% udara itu ya sudah nitrogen, Om. Nggak terlalu penting juga menurut saya sih. Ya, kembali ke masing-masing individu. Menurut saya nitrogen oke sih, Om. Kenaikan suhunya itu kalau kita pakai itu, saya pengalaman pakai paling cuma 2 PSI lah naik itu untuk luar kota itu kalau pakai nitrogen. Tapi kalau pakai yang angin biasa lumayan bisa lebih tinggi. Pertanyaannya, ada pengaruh nggak ke pengawetan ban? Ada, seperti yang ini, karena dia lebih terjaga, ya, dan dia tidak korosif, jadi dia tidak menimbulkan karat dengan si pelek. Kalau udara biasa itu bisa menimbulkan karat di sini. Nah, otomatis kalau karat itu biasanya di bagian
pentil ataupun di bagian yang langsung berhubungan dengan ban itu sendiri. Nah, itu biasanya awalnya karat itu di situ, sehingga di situ timbul rembes. Ya Om, berarti kan itu pengaruh dari oksidasi, oksigen. Ya, kalau ada, nah ini kalau memang ada bagian yang logam. Kalau pentil sih jarang Om, itu di karatnya bagian luar. Tapi kalau kawat-kawat mungkin ya. Tapi kawat itu kan juga sebenarnya terlindungi oleh karetnya sendiri di dalam. Artinya tidak bersentuhan sendiri dengan nitrogen yang dengan oksigennya yang ada, kecuali ada sobekan. Kalau kawatnya sendiri tidak Om, tapi peleknya justru oksidasinya dengan peleknya. Nah, kalau pelek iya. Ada pelindung pelek dicat. Ya, betul. Kalau ban cadangan gimana Om? Oke, ban cadangan, silakan. Ada perawatan ban serep. Lakukan pengecekan ban serep secara berkala sebulan sekali. Nah, jadi yang terutama yang tante-tante nih, kadang-kadang buka ban serep aja nggak bisa atau nggak ngerti ya, karena nggak pernah. Setiap ada masalah tinggal bawa ke bengkel, kemudian minta tolong. Kemudian cek tekanan angin tambahan 5 psi dari ukuran ban yang digunakan. Jadi kalau yang digunakan misalkan kita pakai 35, ini bisa dipakai 45 bahkan 50. Kenapa? Karena pada saat dia turun tekanannya, kalau kita pakai berarti kita sulit ya untuk menambahkan, apalagi di tempat yang tidak ada perawatan bannya. Nah, kalau kita tekanannya terlalu tinggi, nah itu gampang tinggal kempesin aja. Nah ini banyak nih terjadi di city car. Jika ukuran ban serep lebih kecil dari ban yang digunakan, baca aturan pakainya. Jadi banyak untuk city car itu kecepatannya tidak boleh lebih dari 60, jaraknya ditentukan tidak boleh dari sekian kilometer. Masing-masing kendaraan beda-beda aturannya. Nah ini silakan dibaca untuk aturan. Pastikan ban serep sudah terikat dengan benar setelah melakukan perawatan. Nah di sini Om, kalau di Captiva itu kan bisa. Ya. Nah ini kan ada ininya nih, ada pengaitnya nih. Nah, pada saat naikin lagi, posisi pengait ini jangan di sini, bannya diputar. Kenapa? Kalau yang di sini terus, bagian ini akan fatigue. Ini yang bisa menimbulkan dia kawatnya putus, kemudian timbul benjolan-benjolan itu. Ya. Apalagi di Captiva ini juga tempatnya di bawah. Kadang-kadang kita masuk lumpur dan lain sebagainya, itu juga bisa menimbulkan dia rapuh ya. Jadi sebaiknya perawatan ban minimal sebulan sekali untuk ban serep. Lepasnya mudah Om, tapi masangnya itu yang agak-agak ribet. Ya betul, Anda setuju. Masangnya agak ribet. Kalau lepasnya sih tinggal puter turun, dorong. Kalau lepas masangnya itu. Ya pasangnya nanti aja di bengkel. Om, itu puternya gimana? Puternya gimana Om? Itu kan posisinya si pelek itu kan yang ada bagian dalam cekung, ada yang enggak ada. Kalau di muternya berarti harus dirotasi di dalamnya dong, bannya sendiri. Posisi ban itu kan nggak bisa kalau mau ditaruh begitu aja, kan dia harus memang kondisi untuk nyangkutkan, dia harus yang cekungnya ada di atas. Ya, cuman maksud saya titiknya nih Om, titik pengikat ini. Nah, ini jangan selalu di sini. Digeser, betul. Nah, jadi itu bannya agak sedikit diputar sehingga dia tidak fatigue di bagian sini. Karena kalau ini terus-menerus di sini terus, dia akan fatigue. Apalagi ban serep kadang-kadang mulai dari mobil dibeli sampai dijual lagi ban serep nggak dipakai. Ah, itu dia. Nah, gimana untuk rotasi Om? Perlu rotasi nggak ban cadangan tuh? Kalau ban cadangan bisa, kalau ukurannya sama dengan yang lainnya, mau dilakukan rotasi silakan. Tapi rata-rata kan, apalagi Captiva, ban serep sama ban yang dipakai itu peleknya berbeda. Peleknya beda. Nah, ya rotasi ban bisa dilakukan. Kalau di ke 55-nya bannya sama. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi
ban serep diturunin dulu, masuk ke ban belakang sebelah kanan. Ban belakang sebelah kanan dioper ke depan sebelah kiri. Kemudian ban sebelah kiri dioper ke belakang. Yang ke belakang bisa jadi ban serep. Ban belakang bisa ke sebelah kanan, depan kanan bisa menjadi ban serep. Nah, ataupun sebaliknya. Nah, perhatikan kalau bannya hanya ban serepnya tidak bisa diputar juga, tidak keluar rotasi, maka rotasinya akan seperti ini. Nah, perhatikan juga untuk yang mempunyai rotasi searah, berarti dia hanya bisa dilakukan tukerannya adalah depan belakang. Biasanya ban mana yang cepat aus? Dapat topi nih. Ban dalam, Om. Bagian dalam, Om. Bagian dalam. Ban depan. Ban depan. Bagian Kenapa? dalam. Oke, bagian mana Pak? Dari ban, taruhlah 4 ban ini, yang paling cepat aus yang mana? Ban depan pastinya sih. Tapi yang kiri kanan aku kayaknya dua-duanya di depan. Duanya, oke Tante, terima kasih. Yang lain silakan. Kayaknya kok pengalaman di Kapita kayaknya yang belakang dia pulang dia makan dalam. Ya, makan dalam, oke. Iya. Ada lagi? Yang kiri Om. Karena from red, right? Yang mana? Yang mana Om? Depan FWD kiri Om. depan, Bang. Depan. Oh, dengan FWD, opsi apa ya. nih? FWD depan, Bang. Oke. Jadi intinya adalah ban mana yang aus terlebih dahulu itu tergantung penggerak rodanya. Kebetulan kita kalau bicara Captiva, kebetulan Front wheel drive. front wheel drive. Jadi tarikan depan, maka ban depan dulu yang akan cepat aus. Ya. Kalau kita bicara Innova dia tarikan belakang, maka ban belakang dulu yang akan cepat aus. Ya, jadi tergantung dari penggerak rodanya, penggerak roda depan atau penggerak roda belakang. Sorry, dapat topi. Oke, silakan Om Agung ya, dapat topi. Oke, saya silakan ke Om Agung lagi. Silakan Om Agung. Ya, sorry, tadi tak koreksi yang dapat topi pertanyaannya sebetulnya hampir sama jawabannya. Jadi yang topi tadi Tan Nova sama Om Oktav. Oke, selamat untuk Om Oktav dan Tante Nova. Melakukan spuring, apa sih spuring itu? Ada yang tahu? Penyelarasan Om. Penyelarasan Om. Penyelarasan ini roda. Udah agar dia maksudnya dia ngarahnya ke benar-benar sama ke depan derajatnya itu 0 derajat biasanya tempat ban. Oke, supaya selaras ya Om ya. Jadi nggak ada yang mau ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke belakang, ke depan gitu ya. Supaya selaras ke depan semua. Oke, terima kasih. Ada yang lain silakan. Konstantas spuring yang dilakukan itu sebetulnya lebih mengatur ke arah namanya tune. Itu, nah ini jumper, ini tune. Jadi ban itu dia tidak lurus begini. Ada yang kadang-kadang ban malah terbuka begini. Ya, beberapa kendaraan. Nah, ini adalah mengatur ini. Dan depannya juga ban belakang. Itu yang dilakukan spuring. Oke, yang tadi jawab bisa dapat topi 1. Kalau balancing apa? Putarannya Om, Putarannya diapain? dibikin sama beratnya di semua titik roda. Dibikin sama. Oke. Artinya roda itu kalau berputar tidak ada satu titik atau satu bagian yang lebih berat daripada yang lain. Oke. Jadi dia nggak bergetar gitu Om kalau kecepatan tinggi. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Oke. Balancing itu sebetulnya putaran roda betul. Makanya dia diputar seperti ini. Nah, kemudian kalau ada terjadi di beberapa titik yang tidak rata, itu bannya bisa begini. Terutama kecepatan tinggi. Makanya diputarnya makin lama makin kencang. Kalau dia makin kencang begini, nah ini ditambah timah atau timbal, ya agar supaya dia rata, dia tidak gini.
Jadi balancing itu hanya per roda, per satu roda. Tapi kalau spuring itu empat-empatnya. Ya, walaupun spuring itu lebih ke ban roda depan. Nah, dia tetap diselamatkan ke yang belakang juga. Oke, silakan yang dapat topi. Wah, saya nggak pernah melihat minyak rem. Kalau kurang ya ditambah, Om. Kalau kurang. Kalau kurang ditambah. Oke, yang lain? Kalau jelek baru diganti, Om. Oke. Kalau ukurnya jelek apa, Om? Ya, dia Jelek. yang namanya kan sesuatu yang bersentuhan ya dengan artinya sudah kotor, kemudian sudah terlalu lama, kualitasnya sudah jelek ya kita ganti lah. Kirain kalau udah nggak muda lagi gitu. Iya. Jangan, kalau saya cari lagi aja. Begitu ya. Makanya tadi yang ditambah aja alternatifnya, Om. Ditambah, siap. Oke, ada yang lain? Kalau kurang ada yang bocor tuh. Kalau kurang ada yang bocor, setuju. Terus gimana ini? Ya diperiksa yang bocor apa, diganti mungkin selang. Oh, diganti, oke. Ada lagi yang lain? Ya diperbaiki. Kalau kurang Om biasanya dicek Om ketebalan kanvas rem. Biasanya kalau kurang tuh kanvas remnya udah makin tipis. Bisa gitu Om. Ya, betul. Nah, ini yang paling benar. Jadi minyak rem itu berkurang biasanya itu satu, kampas remnya sudah tipis. Ya. Yang kedua ada kebocoran. Nah, kalau kurang jangan langsung main tambah, karena kalau main tambah saja, begitu kita tahu oh ternyata remnya yang tipis, begitu kita ganti dengan kampas remnya dengan yang baru, maka dia akan tumpah, dia akan berlebih. Ya, maka dicek dulu apakah ada kebocoran ataukah memang kampasnya yang sudah berkurang. Ya, nah yang ketiga, kalau dia ketika kita buka sudah mulai berbuih, itu berarti dia sudah mulai jelek. Nah itu harus diganti. Saran saya kalau bisa setahun sekali minyak rem itu diganti. Kenapa? Minyak rem itu adalah tumpuan panas dari cengkraman rem. Ya, rem baik yang cakram maupun yang tromol sama, dia terjadi gesekan. Gesekan menimbulkan panas. Panas yang luar biasa itu larinya ke minyak rem. Makanya minyak rem ada dot 3, dot 4, dot 5 dan lain sebagainya. Makin tinggi DOT-nya, makin tinggi dotnya, makin tinggi titik didihnya. Nah, kita pakai titik didih tinggi, otomatis dia akan menyerap panas lebih banyak. Ya, nah kalau sudah lama-lama dia jadi jenuh, dia kental dan bisa berbuih. Nah, kalau sudah seperti itu sudah selayaknya diganti. Kalau nggak diganti gimana? Lama-lama rem itu jadi membal. Ketika diinjak itu seperti bagel gitu ya istilahnya ya. Gitu. Jadi saran saya setiap setahun sekali paling tidak itu minyak rem dikuras diganti yang baru. Toh tidak mahal. Tidak mahal. Biasanya kalau saya kuras itu kurang dari 2 botol untuk mengganti baru. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita tutup, kita berikan aplaus dan terima kasih nih buat Om Ipung dan timnya nih. Oke, terima kasih sekali lagi Om Ipung dan siapa nih Mas siapa tadi yang Mas Prayoga ya? Ya, Mas. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Om Dante semuanya. Saya mohon maaf kalau apabila dalam penyampaian ada yang kurang, untuk kata yang kurang berkenan ataupun tinggal laku, mohon dibukakan pintu maaf. Dan mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Oke, Om Ipung bisa full cam di ini di kamera biar nanti kita bisa foto bareng-bareng Om Ipung. Oke, mungkin itu Om dan Tante, terima kasih banyak atas partisipasinya dan keaktifannya juga. Terima kasih juga untuk pengisi acara kita hari ini Om Ipung atas ilmu dan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk semua. Mudah-mudahan
bisa menjadi manfaat juga untuk kita ke depannya selalu mengutamakan keselamatan berkendara dimanapun berada. Mungkin sekaligus saya tutup acara hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa segera berkumpul kembali nanti dari acara-acara kita di Trisi selanjutnya. Terima kasih Om dan Tante ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.